Pernah nggak kamu ngerasa pikiran kamu tuh penuh banget, sama kayak ruangan yang berantakan, laptop yang buka ratusan tab at the same time? Ya, mungkin kamu pikirannya tugas yang belum selesai, kekhawatiran yang nggak pernah hilang, dan juga suara-suara kecil di kepala yang ngeganggu. Tapi gimana kalau aku bilang itu semua bisa dibersihkan? Ya, kita bisa menciptakan ruangan baru supaya kita bisa tenang, damai, dan juga muncul ide-ide baru. Ayo kita lakuin sama-sama. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kirana. In this video, aku akan bahas mengenai sesuatu yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan, yaitu pikiran yang berantakan. Ya, karena di era yang serba cepat ini, otak kita dipaksa untuk bisa menampung informasi dan tuntutan baru setiap harinya. Wajar aja kalau misalkan kita merasa kelelahan, kewalahan, dan juga burnout. Tapi sama aja seperti membersihkan kamar yang berantakan, kita juga bisa declutter pikiran kita. And this is 3 simple things you can do untuk bisa membebaskan pikiranmu supaya bisa balik lagi jadi pikiran yang damai, tenang, dan fokus. Langkah pertama, ini hal yang super duper sederhana tapi powerful, yaitu brain dump and categorize. Sekarang coba bayangin sebuah tas yang penuh dan barangnya acak-acakan. Kamu nggak akan tahu isi tas itu apa aja kalau kamu nggak keluarin semua. Itu sama seperti pikiran kamu. Kalau misalkan kamu nggak keluarin isi pikiran kamu nggak akan tahu benang merah masalah dari burnout-nya kamu nggak akan tahu ini gimana cara mencari solusi dari pikiran yang berantakan ini kalau kamu nggak keluarin. Jadi, kamu bisa ambil kertas atau buku catatan dan kamu tulis semua isi pikiran kamu, isi perasaan kamu. Gak perlu rapi, gak perlu tertata, biarin mengalir aja. Mungkin tentang tugas yang belum selesai, kekhawatiran, atau hal-hal yang pengen kamu lakuin seperti ide, bisnis, dan lain-lain bisa kamu tulis secara mengalir aja. Nah, ini kira-kira contohnya. Biasanya aku tulis lebih dari selembar untuk menyurahkan seluruh isi kepala aku. Dan gak serapih ini, aku biarin aja tulisan aku apa adanya dan semengalir mungkin. Nah, saatnya mengkategorikan hal yang sudah kamu tulis. Yang pertama yaitu actionable, yaitu hal yang bisa kamu lakukan. Yang kedua yaitu worry, hal yang kamu khawatirkan dan itu di luar dari kendali kamu. Yang ketiga yaitu idea or dreams. Ini adalah hal yang ingin kamu capai, tujuan kamu, mungkin jangka panjang. Oke, jadi di sini aku pakai highlighter atau stabilo dengan 3 warna yang berbeda sesuai dengan kategori yang ada. Yang pertama, actionable. Di sini aku pakai warna hijau. Ini aku highlight hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atau kerjaan yang memang harus aku selesaikan. Jadi contoh, belum cari judul skripsi, belum selesaiin tugas A, suatu yang mengganggu pikiran aku, tapi itu hal yang memang harus aku kerjakan. Selanjutnya, untuk kategori dreams atau idea, ini aku highlight pakai warna kuning. Ini adalah hal-hal yang pengen aku capai, hal-hal yang merupakan cita-cita aku, yang jadi pikiran aku juga. Selanjutnya, untuk worry, di sini aku highlight dengan warna abu-abu. Ini berhubungan dengan perasaan yang mengganggu pikiran juga. Jadi biasanya aku highlight yang berhubungan dengan kata saya takut, saya cemas, saya khawatir, saya gelisah. Nah, itu adalah hal yang berhubungan dengan kekhawatiran. Makanya disebut dengan kategori worry. Setelah selesai mengkategorikannya, berarti kamu juga berhasil menata ulang isi pikiran kamu yang tadinya acak-acakan. Langkah kedua, take action and release worries. Setelah dikategorikan, kamu pilih 1-2 di kategori actionable yang bisa kamu selesaikan hari ini. Setelah selesai, kamu bisa coret dari daftar tugas. Di situ kamu bisa merasakan kelegaan kecil dan disitulah momentum di mana kamu merasakan kemajuan. Untuk kategori worry, kamu bisa tulis di selembar kertas kecil. Setelah itu kamu remekin dan kamu buang. Ya, kenapa dibuang? Karena worry itu adalah sesuatu yang memang kita harus anggap kehadirannya, tapi kita juga harus melepaskannya. Because worry is something that you have to let it go to make you back on track. Oh, jadi ini maksudnya disuruh mengabaikan perasaan sendiri? Bukan. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, tapi memberikan izin
ke diri sendiri untuk bisa fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Langkah 3, create a mental sanctuary. Setelah merasakan pikiran yang lebih lapang, saatnya membuat mental sanctuary. Ya, ini adalah ruang suci yang ada di dalam dirimu yang bisa kamu kunjungi kapan aja. Caranya sederhana, cukup luangin waktu 5-10 menit untuk melakukan aktivitas yang bisa menenangkan pikiran dan hati. Entah jalan-jalan keliling komplek, meditasi singkat, journaling, atau dengerin musik instrumental yang pokoknya di luar dari handphone, internet, ataupun kerjaan kamu. Yang harus jadi catatan, declutter pikiran itu bukan untuk menjadikan diri kita sempurna, tapi untuk memberikan ruang. Ruang untuk merasa tenang, ruang untuk bisa bernapas, dan juga ruang untuk bisa menjadi diri sendiri. Ini semua adalah perjalanan, bukanlah akhir. Jadi akan selalu ada hal-hal baru muncul dalam hidup kita, dan bedanya sekarang kamu udah tahu cara menghadapinya. Kamu bisa kembali ke pusat ketenanganmu kapan saja. Dan sekarang aku mau challenge kamu selama 7 hari, lakuin 3 hal tadi dan kamu bisa komen di bawah apa perasaan dan perbedaan yang kamu rasakan. Oh iya, di video sebelumnya aku pernah upload tentang the dark side of Ikigai. Kamu bisa lihat di sini. And see you on the next video. Bye!